terlihat ada recall untuk perbaikan ECU dari airbag. Wow. Walaupun bisa diperbaiki secara gratis, namun sayangnya itu tidak diantisipasi oleh Toyota sebelumnya. Oke, selamat datang kembali di vlog channel Ibnu Satria Ahmad. Dan kali ini gue akan mereview mobil LSUV yang sudah berada di jalanan kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Dan konon katanya ada beberapa yang menarik dan berubah dari sisi interior maupun eksteriornya. Seperti apa perubahannya? Yuk kita lihat. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Toyota Rush tahun 2018, transmisi manual yang memiliki perbedaan dari yang versi sebelumnya. Dan mobil ini memang terlihat dari eksteriornya itu berbeda dengan mobil sebelumnya. Kalau mobil sebelumnya lebih ramping, yang ini lebih berbobot dan lebih panjang. Kalau dari sisi velgnya kalau kalian lihat itu sudah ring 16 gitu. Dan untuk disnya itu belakang drum, depannya cakram. Untuk list eksteriornya itu sudah modern, sudah futuristik, berbeda dengan varian sebelumnya. Untuk di depannya juga ada ventilasi udara yang bisa masuk ke dalam pendingin mobil sehingga suhu udara mesin itu bisa terjaga dan sangat membantu. Dan mobil ini sudah smart keyless. Nah, dari pintu masuknya itu ada kelihatan ada tombolnya, jadi tinggal dibuka, pencet tombolnya udah bisa kebuka. Dan juga sudah engine start stop, jadi bisa menghidupkan tanpa memasukkan kunci. Itu salah satu perubahan yang ada dari versi sebelumnya. Kebetulan ini versi yang manualnya TRD Sportivo gitu. Nah, dari sisi interiornya ini itu terlihat nggak terlalu berbeda sih, hanya ada penamaan di sisi depan itu airbag gitu. Dari sisi setirnya sama, nggak ada perubahan gitu ya. Mungkin memang ada jahitan kulit yang ada di setir karena tipenya memang TRD. Kalau dari handling pintu ini sudah kulit, walaupun masih ada jahitan yang bukan kulit dari interiornya begitu. Nah, dari belakangnya, bagasi belakang itu terlihat bahwa banyak space yang lebih dari tahun sebelumnya. Namun kalau bicara dari mengemudi di jalannya bawa mobil ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata limbungnya nggak hilang. Kalau dibawa bermanuver kanan atau kiri atau pada saat berbelok itu masih terasa sedikit limbung. Betul. Walaupun memang tidak terlalu ekstrim seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi bensinnya sendiri diklaim oleh Toyota itu di average-nya adalah 12 sampai 16 km per jam gitu. Dan kecepatannya itu mulai dari 0 ke 100 km per jam sekitar 14 sekian detik diklaim oleh sisi Toyota. Memang bukan speed yang sangat cepat ya, karena masih di atas 10 detik, tapi memang mobil ini bukan untuk kebut-kebutan gitu ya. Ground clearance kalau dilihat dari eksteriornya itu cukup tinggi, 220 mm gitu. Jadi kalau dilihat, sangat tinggi. Jadi untuk melihat ke depan, pandangan ke depan ini sangat luas dan bisa melihat area itu lebih baik untuk menyetir. Dan ada beberapa fitur juga di mobil ini yang cukup lebih baik dibanding yang sebelumnya.
yaitu ada airbag yang terdapat pada sisi panel di palang pintunya, lalu di depan, lalu di sebelah kiri. Namun sayangnya, menurut dari teman saya yang memiliki mobil ini, ada recall di tahun 2018 sesuai dengan nomor rangka yang tertera, itu airbagnya bermasalah. Wow, ini sangat kacau sekali. Airbag ini dikonfirm oleh pengguna lainnya jika melalui jalan yang konturnya tidak rata atau ada lubang, dia keluar sendiri, sehingga perlu di recall. Dan kemarin teman saya melakukan recall tersebut. Nih, terlihat ada recall untuk perbaikan ECU dari airbag. Wow. Walaupun bisa diperbaiki secara gratis, namun sayangnya itu tidak diantisipasi oleh Toyota sebelumnya, sehingga pengguna harus meluangkan waktu kembali lagi ke Toyota untuk memperbaiki dari airbagnya. Dan ini adalah baris kedua dari mobil Rush. Jadi jika posisi duduk saya di depan sudah sesuai, dan jika saya duduk di belakang, saya pindah, maka ada jarak yang lebih untuk bangku depan dengan bangku belakang. Untuk tinggi 170 cm ini sangat menarik karena tidak menyentuh. Dan ini adalah pengaturan untuk AC. AC di tengah. Jadi untuk baris kedua dan baris ketiga itu akan mendapatkan AC dari baris kedua. Jadi jangan khawatir akan kepanasan menggunakan mobil ini. Dan ini adalah baris ketiga di mobil Rush. Jadi kalau dilihat memang lebih besar kapasitas untuk barangnya jika kondisi bangku ketiganya ditidurkan. Walaupun tidak ditidurkan, itu masih cukup untuk membawa barang. Dan tersedia power outlet di sebelah kiri dari posisi duduk. Oke, untuk mengemudinya sendiri, untuk ukuran 170 cm, dengkul saya tidak menyentuh dari kabin mobil. Dan ini cukup lumayan baik. Dan untuk pandangan ke depan, view-nya dari saya sebagai supir melihat itu sangat luas sekali pengemudi ini. Bisa melihat kanan kiri dengan baik, gitu ya. Hanya untuk atasnya itu kayaknya mungkin yang lebih dari 170 cm akan terasa sangat mengganggu, gitu ya. Gitu. Dan untuk AC itu instrumennya sudah digital, gitu ya. Instrumen AC ini sudah digital dan cukup baik kondisinya. Dan juga untuk audio itu sudah double din. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang ingin menggunakan Bluetooth, untuk menggunakan kabel aux, atau ingin menggunakan radio, Weblink, microcast, ini lain-lain sudah ada di sini, sudah lengkap. Untuk instrumen dari odometer itu kelihatan memang futuristik. Ternyata itu hanya tempelan, tidak real futuristik seperti mobil sport pada umumnya. Sayangnya hanya tampilannya aja, gitu ya. Dan modelnya memang itu sudah modern. Kenapa? Karena ada pengukuran tingkat ekonomi dari pemakaian bensinnya. Bensinnya sendiri itu diklaim 12 sampai 16 km per liter. Dan itu cukup baik sih, gitu. Hanya pada saat penggunaan di jalan raya untuk RPM 3.500 sampai 4.000 memang terdengar masih ada rauman dari mesin masuk ke dalam kabin. Sepertinya Veloz ini terlalu dicekek untuk konsumsi BBM-nya sehingga bisa mendapat irit tapi larinya kurang, gitu. Yang mengecewakan adalah mobil ini tidak mengusung mesin baru, melainkan menggunakan mesin dari mobil Avanza Veloz. Untuk kategori mobil 250 jutaan, seharusnya ada inovasi baru dari Toyota di mesin mobil ini. Karena horsepower pada mobil ini hanya 104 HP dibanding tahun pendahulunya yang mencapai 108 HP. Dimensi dari ground clearance yang sangat tinggi dibanding kompetitornya membuat mobil ini terkesan sangat adventure sekali. Kekecewaan tersebut terbayar dengan banyaknya perubahan di eksterior dan interior di all new Toyota Rush ini. Menurut saya untuk kategori mobil adventure, mobil ini masih worth it untuk dibeli.
Oke, itu adalah review dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan kalian like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.